Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26, firman Tuhan berkata, "Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang." Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang the power of praise. Ini the powerful week, hari yang ketiga. Saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua untuk memahami ada dua jenis pujian. Yang pertama lahir karena keadaan berubah, kita memuji Tuhan. Yang kedua lahir karena hati telah mengenal siapa Allah dan kita memuji Tuhan. Pujian jenis yang pertama bergantung kepada situasi atau keadaan hidup kita. Tetapi pujian jenis yang kedua bergantung kepada karakter Allah. Dan justru pujian yang kedua inilah yang memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup seorang manusia. Yaitu pujian karena lahir dari hati yang telah mengenal siapa itu Allah di dalam hidupnya. Paulus dan Silas, saudaraku, tidak menyanyi setelah pintu penjara terbuka. Tetapi mereka menyanyi, membawakan puji-pujian di mulut mereka, menaikkan puji-pujian itu ketika kaki mereka masih terpasung. Tubuh mereka masih penuh dengan luka. Mereka masih di dalam penjara dan masa depan mereka masih tidak ada kepastian. Tetapi mereka memahami satu kebenaran yang sangat dalam, yaitu keadaan mereka boleh dibatasi, tetapi penyembahan puji-pujian mereka tidak boleh dipenjarakan. Banyak orang berhenti memuji Tuhan ketika doa belum dijawab. Seakan-akan doa mereka hanya berhenti di tingkap-tingkap langit. Mereka berhenti memuji Tuhan. Mereka berhenti bersyukur. Mereka berhenti untuk mengucapkan syukur di dalam mulut mereka. Mereka menjadikan jawaban doa sebagai alasan untuk mereka menyembah. Tapi firman Tuhan menunjukkan kebalikannya. Penyembahan bukanlah upah setelah mengalami sesuatu yang terjadi di dalam doa-doa kita. Tetapi penyembahan adalah pengakuan bahwa Allah tetap layak disembah, sekalipun belum terjadi apapun dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Ingat, musuh tidak selalu berusaha mengambil hartamu, mengambil kesehatanmu, tetapi seringkali yang musuh curi adalah mulut memujimu. Mulut yang penuh ucapan syukur, kalimat-kalimat ucapan syukur, kalimat-kalimat yang bersyukur kepada Tuhan, yang memuji Tuhan di tengah apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Karena ketika pujianmu hilang, ketika damai sejahteramu hilang, ketika sukacitamu dan syukurmu hilang, maka pengharapanmu pun mulai padam. Ketika pengharapanmu mulai padam, hidup kekristenanmu menjadi lemah. Dan ketika hidup kekristenanmu menjadi lemah, ketakutan mulai mengambil alih hatimu. Disitulah kekalahan mulai terjadi, saudaraku. Itulah sebabnya iblis berusaha membuat kita begitu fokus kepada masalah yang ada di depan kita, sehingga kita lupa kepada pribadi yang memegang kendali atas hidup kita. Paulus dan Silas mengajarkan bahwa mulut yang memuji itu adalah tindakan iman. Mereka memuji bukan karena melihat pintu penjara terbuka. Mereka memuji karena mereka percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup mereka. Sekalipun mereka tidak tahu bagaimana akhir cerita hidup mereka, tetapi mulut mereka penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ada sesuatu yang sangat menarik dalam kisah ini, saudaraku. Alkitab berkata bahwa para tahanan lain pun mendengarkan mereka memuji Tuhan.
Ingat saudaraku, dunia selalu memperhatikan bagaimana orang percaya, para pengikut Kristus merespon penderitaan hidup mereka. Apa yang sedang dialami oleh orang percaya? Dunia sedang mengamati bagaimana respon mereka. Ketika kita tetap memuliakan Tuhan di tengah air mata yang harus memang kita tumpahkan, saudaraku, kita sedang memberitakan Injil tanpa banyak kata sebetulnya. Kesetiaan kita di dalam penderitaan seringkali berbicara lebih keras daripada khotbah yang paling indah sekalipun. Maka di cerita itu Allah kemudian mengguncang penjara itu. Perhatikan saudaraku, gempa bumi itu bukan hanya membuka pintu Paulus dan Silas, tetapi juga membebaskan semua tahanan. Saya mau katakan begini, mulut yang memuji Tuhan, hati yang penuh syukur, hidup yang penuh ucapan syukur, itu lahir dari iman yang tidak hanya membawa dampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi saluran berkat untuk orang lain, saudaraku. Amin ya saudaraku ya. Tapi jangan salah memahami bagian ini ya. Tujuan utama pujian bukanlah agar Tuhan mengirimkan gempa bumi, mengirimkan sesuatu hal-hal yang spektakuler lahiriah. No. Tapi tujuan utama kita memuji Tuhan dan pujian itu adalah bagaimana dalam 24 jam hari hidup dengan segala kondisi yang kita alami, kita tetap memuliakan Allah, saudaraku. Kita tetap memuliakan Dia. Kita tetap mengagungkan Dia. Kita tetap memuji Dia. Jika kemudian Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, itu anugerahnya. Amin saudaraku. Tetapi sekalipun pintu penjara hidup kita tidak terbuka, bukankah Allah yang kita sembah itu tetap layak menerima penyembahan kita, menerima pujian kita, menerima pengagungan kita? Amin saudaraku. Inilah yang saya ajak kepada pendengar renungan The Message. Kita masuk ke dalam kedewasaan rohani yang Tuhan rindukan. Kita tidak memuji karena hidup kita selalu baik. Kita tidak memuji Tuhan karena Allah selalu baik. Amin saudaraku. Kadang keadaan-keadaan tidak menunjukkan bahwa seakan-akan hidupku baik-baik saja. Tetapi aku memuji Tuhan karena Allah selalu baik dalam hidupku. Kita tidak memuji karena semua doa kita dijawab Tuhan. Tapi kita memuji Tuhan karena aku memiliki salib Kristus yang sudah menjadi bukti terbesar bahwa Allahku, Bapakku, Yesusku begitu mengasihiku, tidak pernah berubah dalam hidupku. Amin saudaraku. Hari ini mungkin kau sedang berada di dalam keadaan yang sulit, dalam penjara kehidupan yang tidak bisa diutarakan oleh orang lain. Mungkin penjara kekecewaan, penjara penantian, penjara pergumulan ekonomi, penjara pergumulan keluarga, penjara pergumulan kesehatan, penjara pergumulan pelayanan, atau apapun saudaraku. Tapi satu hal yang mau saya ajak kepada para pendengar renungan The Message, jangan biarkan keadaan hidupmu membungkam ucapan syukurmu. Amin saudaraku. Jangan sampai semuanya itu membungkam caramu menyembah Dia dengan sukacita. Sebab ketika pujian kita naikkan kepada Allah, jiwa kita diingatkan bahwa Kristus tetap bertahta dalam hidupmu dan hidupku. Dan hati kita dipenuhi dengan penyembahan yang boleh saya katakan tidak akan mudah dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, apapun lah, gak bisa menembus itu. Kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi oleh Kristus. Amin saudaraku. Kita mau senengin hidup, kita mau senengin Tuhan kita, berjalan dengan Roh Kudus. Disitulah hidup kita terus 24 jam 7 hari penuh dengan ucapan syukur. Maka tanyakan ke dalam diri kita, apakah aku hanya memuji Tuhan ketika hidupku berjalan sesuai dengan mauku? Atau aku tetap memuji Tuhan karena aku mengenal siapa Dia, apapun kondisi hidupku, aku tetap kenal Dia
dan aku tetap memuji Tuhan, dan aku tetap bersyukur dengan hidupku. Renungkan pertanyaan ini, saudaraku. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah bersyukur dalam hidupmu, karena di dalam ucapan syukur, di setiap puji-pujian itu ada kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.